Bagaimana jika kehidupan tidak pernah menunggu kita? Apapun kondisi yang sedang kita alami sekarang. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Seperti kebanyakan orang di luar sana, saya selalu menunggu. Menunggu untuk sempurna, menunggu untuk tepat. Sehingga beberapa karya yang sudah saya ciptakan itu tidak saya publish. Yang menyebabkan kehidupan saya tidak berubah. Sampai suatu saat saya menemukan sebuah konsep yang bernama berhenti mengejar sempurna. Yang paling penting apakah kita sudah selesai dalam mengerjakan. Yang mana ketika konsep ini saya berikan kepada klien-klien saya, kepada orang yang masih stuck di kehidupan mereka, dan setelah mereka mempertimbangkan cara pandang ini, kehidupan mereka menjadi berbeda. Target pendek kita di video ini adalah untuk Anda menyadari tidak ada yang salah dengan menunda, namun yang perlu disadari kehidupan tidak pernah menunggu kita. Dan target jangka panjangnya adalah semoga di tahun 2026 Anda akan lebih mudah untuk mengekspresikan potensi. Ketika ada klien saya mengatakan bahwa saya ingin membuat sebuah blog dan kemudian blog ini sudah jadi tapi tidak pernah saya publish, kenapa ya? Kemudian saya jelaskan kepada dia, bagaimana jika yang paling penting adalah selesai mengerjakan, bukan untuk mengejar sempurna. Karena yang perlu kita sadari sama-sama, ketika kita berusaha untuk menjadi sempurna, orang-orang tidak bisa terkoneksi dengan kita. Orang-orang di luar sana itu sedang membutuhkan sesuatu yang sifatnya otentik, sesuatu yang sifatnya tidak lagi menutup siapa dirinya, bersedia untuk menunjukkan kerentanan dalam dirinya, yang mana orang-orang akan lebih mudah untuk terinspirasi. Oh, saya tahu dia begitu banyak permasalahan di kehidupan dia, tapi dia tidak pernah berhenti untuk berkarya. Nah, dengan pendekatan seperti ini akan pertama dari sisi kita, karena kebanyakan dari kita ingin berkarya, ujungnya adalah ingin bermanfaat bagi orang lain. Dan ini tidak salah, tapi yang perlu kita sadari sama-sama, kalau kita ingin bermanfaat bagi orang lain, karya-karya yang kita hasilkan biasanya kita hakimi, waduh, yang ini nggak bermanfaat nih. Nah, bagaimana jika bukan bermanfaatnya yang paling penting, tapi sudahkah kita bersenang-senang? Ketika podcast Berkembang Bersama saya buat, saya sempat menunda sekitar 3 bulanan untuk tidak melanjutkan podcast tersebut, karena setiap podcast episode yang saya hasilkan, saya hakimi ini nggak berguna. Nah, sampai teman saya bilang, loh bagaimana jika kamu berkarya bikin podcast karena itu menyenangkan buatmu, bukan untuk bermanfaat bagi orang lain. Nah, setelah saya ganti cara pandangnya, saya mengerjakan podcast tersebut karena saya suka ngedit, saya suka buat skrip dan sebagainya, dan dengan menggunakan cara pandang itu akhirnya podcast Berkembang Bersama rutin saya buat, dan menariknya banyak orang yang mengatakan merasa terbantu setelah mendengarkan podcast-podcast tersebut. Jadi sekali lagi, hati-hati dengan cara pandang yang Anda gunakan, yang malah membuat Anda terbebani untuk mewujudkan sebuah karya. Ada sebuah cara pandang yang sangat saya suka, jiwa kita itu kangen untuk mengekspresikan potensi. Sekali lagi, jiwa kita kangen, our soul yearning to create. Karena kita diciptakan di kehidupan ini, tujuannya adalah untuk berkarya, bukan untuk mengkonsumsi. Oleh karena itu, apabila cara pandang ini ringan buat Anda, silakan dipertimbangkan, dan tentunya temukan cara yang mudah dan menyenangkan buat Anda sendiri untuk konsisten dalam berkarya. Ingat, bukan sempurna, tapi konsisten mengekspresikan potensi. Sampai ketemu di kesadaran-kesadaran berikutnya. Keep having fun. Bye.